Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap Tuhan memberkati kita, menyertai kita, memberikan kita kehidupan yang baik dan penuh dengan anugerah Tuhan. Selamat kembali bergabung di dalam pelayanan saya, Paulus Gunawan, Hits Partner Ministry, sebuah pelayanan sharing firman Tuhan secara online. Saya berharap kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan pembahasan renungan kita dari tema yang ketiga, yaitu The Armor of God bagian yang ketiga. Dan hari ini kita akan bersama-sama fokus pada bagian yang ketiga, yaitu The Shoe of the Gospel, atau kasut pemberitaan Injil. Kita sama-sama membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 hingga 15. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Diberilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan baju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Satu bagian lagi dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ibu sekalian, teman-teman, kita sudah membahas dua perlengkapan rohani yang sebelumnya, yaitu ikat pinggang kebenaran dan baju jirah keadilan. Mari kita bersama-sama memeriksa diri kita, apakah kedua itu sudah kita kenakan dengan baik. Ingat, musuh kita itu selalu mencari kelemahan kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari terus kelemahan kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Seandainya kita sudah mengenakan dua perlengkapan dengan baik, what next? Kita pamer-pamer, santai-santai saja sambil menunggu serangan iblis. Saudara, senjata yang ketiga ini sangat unik, yaitu dikatakan di sini kasut untuk memberitakan Injil, shoe of gospel. Bagaimana ini? Mari sama-sama kita renungkan senjata ini. Saudara, di dalam zaman Roma, saya berikan satu gambar di sini, kasut ya, atau dalam bahasa mereka itu solea atau sandal. Saya baru sadar ternyata kata sandal mungkin dari bahasa Roma ya, dari zaman Roma ya. Seperti ini bentuknya. Terus saya kayak bandingkan dengan kasutnya prajurit Roma. Ini gambarnya yaitu Caligae. Soalnya tadi satu perbedaan yang sangat besar di situ. Di sini dikatakan Caligae itu punya paku di dasar sepatunya ya. Sehingga itu membuat sepatu itu bisa bertahan dengan mantap di tanah ya, dan membuat mereka kalau jalan jauh tidak sakit dan memberikan mereka kenyamanan dalam berjalan, di dalam bergerak, dalam berlari. Kalau kita pikir-pikir, mengapa ini bisa jadi senjata? Yang simpel saja, pasti melindungi kaki seorang prajurit, menjadi topangan yang kuat di tanah pada waktu berjalan dan berlari. Bayangkan, saudara, jika seorang prajurit pakaian atasnya lengkap, kemudian tidak kasut, ya, tidak beralas kaki, atau kalau orang bilang ciaka, bagaimana? Pasti jadi problem, kan? Kakinya bisa kena luka. Kenapa? Saat berjalan kena batu-batuan kecil. Kakinya bisa luka. Kenapa? Karena panasnya tanah mungkin yang diinjak sehingga melepuh kakinya. Tidak ada topangan yang kuat dan tidak bisa berjalan jauh karena mungkin lelah, karena mungkin problem di kakinya. Ini masalah besar bagi seorang prajurit. Karena sebagai prajurit mereka harus bisa punya kekuatan berdiri teguh, ya, stand firm di dalam menghadapi peperangan itu. Nah, saudara, saya meneliti sebuah penelitian, dikatakan sepatu zaman sekarang itu untuk lari ya, tidak peduli apa mereknya, mungkin merek bagian bagus, makin bagus ya, bisa dipakai untuk lari selama 725 kilometer. Kira-kira jarak Jakarta ke Mojokerto ya. Yaitu 143 jam jalan kaki. Di sepatu yang kita pakai jika kualitasnya bagus bisa dipakai untuk 143 jam jalan kaki. Saudara, bayangkan kalau seorang jalan kaki tidak pakai sepatu, sudah rusak kaki, sudah melepuh kakinya. Saudara, mari kita lihat begini. Mengapa Paulus menyebutkan shoe of gospel? Kita lihat begini. Shoe of gospel itu bagaimana? Karena ini berbicara mengenai sepatu yang menolong kita untuk bisa berjalan dalam perjalanan yang sangat jauh. Karena perjuangan iman kita itu bukan perjuangan yang pendek. Saudara tidak langsung terima Tuhan Yesus langsung meninggal, bukan? Sangat sedikit sekali pengalaman orang-orang beriman yang setelah terima Tuhan Yesus langsung meninggal. Tapi kita punya perjalanan iman yang sangat panjang dan susah dan sulit. Butuh sepatu yang kuat. Jadi sebagai orang Kristen, entah engkau sudah hidupi berapa puluh tahun sampai saat ini, 12 tahun sampai saat ini. Perjalanan yang tidak mudah pastinya. Sampai ujungnya kita berkata, kita sudah mengakhiri garis perjuangan kita sampai selesai. Dengan sepatu itu, saudara, kita bisa maju terus dan tidak ragu menyampaikan kabar baik bagi sesama kita. Secara defensif, sepatu itu berfungsi untuk menjaga kita dari serangan iblis, supaya apa? Kita bisa tetap berdiri dengan teguh, confidence, stand firm. Secara ofensif, senjata itu, sepatu itu bisa membuat kita memberitakan Injil kepada orang lain.
Saudara, kita lihat dua bagian dari firman Tuhan ini. 1 Petrus 3:15, tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini berbicara mengenai secara defensif. Kita memberitakan, kita membela iman kita, ya. Kita melakukan apologetic. Kemudian secara ofensif, Roma 10, 14-15. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. So, Roma 10 ini mengutip Yesaya 52 ayat 7. Yaitu apa? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, itu seperti sebuah gambaran dari dalam peperangan. Kemudian ada satu orang pembawa kabar baik menyampaikan dari medan peperangan bahwa mereka sudah menang dan memberikan sebuah kabar sukacita buat bangsa yang sedang berperang itu bahwa kita sudah menang. The victory is ours. Memberikan sebuah sukacita bahwa lu lihat tuh, dari jauh sudah kelihatan langkah kakinya begitu luar biasa semangat. Sudah dikatakan di sini betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Apa itu? Mengapa penting? Karena faktanya dunia di dalam dosa. Sudah Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Situ dikatakan dengan sangat jelas sekali. Saya bacakan ayat yang ke-10 bagian yang B. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kelongkangan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biar mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Runtuhan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenali. Takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sudah lihat di situ begitu banyak aspek hidup manusia yang dikatakan di situ, semuanya sudah berdosa. Semuanya sudah berdosa. Semua manusia berdosa, bahkan mereka tidak sadar mereka berdosa. Dan mereka semua membutuhkan kabar baik. Mereka semua membutuhkan kabar baik. Apa itu kabar baik? Saudara, kabar baiknya adalah ini. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Inilah kabar baiknya, saudara. Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Kemudian dia dikuburkan, ada yang ketiga dia dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci. Saudara, sebuah kabar yang sebetulnya sangat sederhana sekali beritanya. Tidak rumit-rumit rumusannya. Tapi ini membuat satu hal yang memberikan satu sukacita besar bagi mereka-mereka yang di dalam dosa, di dalam kegelapan. Nah, bagaimana respon kita, saudara? Siapa yang rela menjadi pemberita Injil? Siapa yang rela mengenakan kasut itu dan berjalan jauh untuk pergi memberitakan Injil? Ini respon kita seharusnya. Yesaya 6 ayat ke-8. Lalu kau mendengar suara Tuhan berkata, siapa akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Respon Yesaya yang sangat rendah hati dan sangat mulia. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara, sebagai aplikasinya apa? Mari kita sama-sama pikirkan begini. Mari kita kenakan show of gospel ini. Supaya kita memiliki fondasi yang kokoh. Kekuatan untuk berjalan dalam perjuangan iman yang jauh dan sulit ini. Saudara, lengkapi dirimu dengan show of gospel. Kenapa? Karena pada waktu berjalan penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Penuh dengan masalah-masalah yang mengganggu kita. Tapi dengan kekuatan itu, show of gospel, kita bisa kokoh berdiri. Kita bahkan bisa terus berjalan dan terus berjalan. Yang kedua, saudara, kita akan show of gospel dan memiliki kerelaan hati untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kerelaan hati untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Saudara, tidak perlu jauh-jauh lihat sekelilingmu. Tidak perlu jauh-jauh. Saudara bisa mendoakan, mendukung pelayanan ini dan men-sharingkan kepada orang-orang banyak berita-berita sukacita yang saya sampaikan oleh firman Tuhan ini. Bagi bagian daripada kita kerelaan hati menyampaikan kabar baik. Kita kenakan show of gospel. Kita kenakan ini untuk memiliki satu hati yang mau berbagi Injil kepada mereka. Dan banyak orang butuh dengan Injil. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita doakan. Doakan dan minta pimpinan Tuhan agar kita bisa punya kemampuan untuk share the good news kepada orang lain. Mari kita doakan. Mungkin saudara sudah lama tidak mendoakan orang-orang yang tidak beriman. Saudara mendoakan kebutuhan sendiri saja. Kita bersama-sama maju satu step. Doakan mereka. People need the Lord. Orang-orang butuh Tuhan. Orang-orang butuh Tuhan. Doakan seluruh pelayanan-pelayanan yang disampaikan di seluruh dunia tentang pemberitaan firman Tuhan.
khususnya juga pelayanan yang saya lakukan saat ini. Kiranya semua boleh diberitakan dengan jelas dan Injil disampaikan dengan jelas, banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Doakan dan minta pimpinan Tuhan agar kita bisa share the good news kepada orang lain. Saudara, teks lagu People Need the Lord mengatakan, every day they pass me by, I can see it in their eyes, empty people filled with care headed who knows where. Setiap hari banyak orang-orang yang melewati kita berjalan kemana-mana. Saya bisa melihat ada kekosongan dalam mata mereka. Mereka tidak tahu mereka harus melangkah kemana. Dan refnya berkata begini, people need the Lord, people need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord, people need the Lord. When will we realize that we must give our lives? For people need the Lord, people need the Lord. Orang-orang membutuhkan Tuhan. Orang-orang membutuhkan Tuhan. Ujung daripada hidup mereka yang tidak ada masa depan yang jelas, Tuhan Yesus adalah satu pintu yang terbuka. Orang-orang membutuhkan Tuhan. Kapan kita bisa sadar bahwa kita harus membagikan hidup kita kepada mereka, memberitakan Injil kerajaan surga kepada mereka. Karena people need the Lord, orang-orang membutuhkan Tuhan. Saudara, doa saya di hari renungan ini adalah kita ngecek kita punya perlengkapan senjata. Apakah kita sudah memakai shield of gospel itu? Nah, kalau kita sudah memakai itu, apakah kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa berita firman kepada orang lain? Kiranya Tuhan memberkati renungan ini, memberkati kita sekalian. Selamat pagi.